keselamatan kita menuju kehidupan akhirat adalah ditentukan oleh akidah. Semakin kuat akidah seorang hamba, insya Allah semakin dia akan bisa istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan semakin rapuh akidah seorang hamba, maka akan semakin rapuh dia di dalam berpegang kepada kebenaran. Oleh karena itulah, kalau kita melihat para nabi dan rasul, yang pertama kali mereka dakwahkan adalah masalah akidah. Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul yang memulai dakwahnya dari politik. Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul yang memulai dakwahnya dari ekonomi. Kita tidak pernah mendengar nabi dan rasul memulai dakwahnya dari selain akidah. Semua nabi dan rasul memulai dakwah dari apa? Akidah. Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, di mana rasul itu menyeru apa? An i'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." Allah berfirman tentang Nabi Hud, "Wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan kepada 'Ad, nabi mereka Hud, Hud berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." Allah berfirman tentang Nabi Saleh, "Wa ila Samud akhahum Salihah, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan kepada Samud, nabi mereka Saleh, Saleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." Semua nabi dan rasul, semua tidak terkecuali. Nabi Syuaib, Nabi Lut, demikian pula akhal Islam seluruh nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Madza ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan oleh nabi ini? Apa kata Abu Sufyan? Yaqul, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Nabi itu berkata, beribadahlah kamu kepada Allah saja dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Aisyah radhiyallahu anha sebagai saksi yang paling agung bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai dan menyuruh para rasul dan para nabi seluruhnya yang pertama kali mereka dakwahkan akidah, penanam akidah, keyakinan. Karena akhal Islam azakumullah wa iyyakum, dari akidah itulah sumber amal. Dari akidah itulah ya akhal Islam ya sumber kekuatan yang menyebabkan seorang hamba tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, tanpa akidah seorang hamba tidak akan tunduk kepada Allah. Tanpa akidah seorang hamba tidak akan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja
ketika Allah menyebutkan tentang siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, siapa dia? Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Kemudian Allah mengatakan, liman, untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Yang bisa ittiba Rasulullah hanyalah orang yang akidahnya kepada Allah dan kehidupan akhirat kuat, akhi. Apabila akidah ia kepada Allah dan kehidupan akhiratnya lemah, ia akan lemah mengikuti Rasulullah. Apabila akidah ia kepada kehidupan akhirat, ia setengah-setengah, demikian pula setengah-setengah ia mengikuti Rasulullah SAW. Makanya akan terlihat orang yang betul-betul kuat mengikuti Rasulullah adalah orang yang betul-betul kuat akidah ia kepada Allah dan kehidupan akhirat. Semakin seseorang kok terlihat lemah dalam hidupnya, lemah di depan maksiat, lemah di depan hawa nafsu, lemah di depan syahwat, itulah nilai akidah dia kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, a'azakumullah, inilah rahasia kenapa para nabi dan rasul semuanya berdakwah kepada masalah yang sangat besar ini, masalah akidah. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada kehidupan akhirat, keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harga mati. Bagi seorang mukmin ini harga mati, akhi. Sebab keselamatan kita di hari akhirat bukan terletak pada harta kita. Keselamatan kita nanti di akhirat bukan terletak ke jabatan dan kedudukan kita, tidak. Tapi kepada ini Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, di hari kiamat nanti, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, tidak ada manfaatnya. Kecuali siapa? Orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Akidah. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah menanamkan akidah. Dan lihat hasilnya. Luar biasa. Ketika Allah turunkan berbagai macam hukum-hukum syariat. Bagaimana sikap para sahabat? Allah turunkan ayat arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa yang terjadi, Pak? Lihat ya, karena akidah itu sudah mapan di hati-hati mereka. Ketika Allah turunkan ayat pengharaman arak, mereka tidak bertanya, kenapa arak haram? Kenapa begini, kenapa begitu? Tidak, segera mereka ambil kendi-kendi yang penuh dengan arak, gentong-gentong yang penuh dengan arak, ditumpahkannya di jalan-jalan tanpa bertanya kenapa dan kenapa. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat hijab, ayat jilbab. Disebutkan dalam sejarah ketika Allah turunkan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Apa yang terjadi? Para sahabat langsung menarik gorden-gorden rumah mereka, langsung dijadikan jilbab dan hijab. Tidak bertanya mengapa. Tidak. Bandingkan dengan di zaman sekarang wanita-wanita yang berlalu lalang tanpa hijab itu, Pak. Coba antum bilang ke dia, wahai wanita, pakai hijab. Apa jawabnya? Panas. Kenapa dia jawab begitu, akhi? Akidah tidak ada di hati, akhi. Tapi lihat hasilnya ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ketika Allah wajibkan perang Badar pada waktu itu sebagai perang yang pertama kali. Waktu itu kaum muslimin keluar. Untuk apa ya akhwat Islam? Niat mereka bukan berperang.
Niat mereka adalah untuk mengambil harta-harta yang dahulu diambil oleh kaum musyrikin. Mereka ingin mencegat iring-iringan Abu Sufyan yang datang dari Syam. Dalam keadaan mereka hanya membawa pedang saja, tidak membawa tameng, tidak bawa baju besi, tidak bawa panah, tidak pula bawa tombak, hanya berdasarkan pedang saja sudah. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, takdir menentukan lain. Allah menginginkan pertemuan dengan sebuah pasukan yang 3 kali lipat jumlahnya, lebih kuat, lebih lengkap lagi pasukannya. Pasukan kaum musyrikin Quraisy sudah siap perang dengan baju besinya, dengan tombak-tombak dan panahnya. Sementara kaum muslimin hanya dengan pedang saja. Subhanallah. Apa yang terjadi ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Melihat itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, terutama kaum Ansar. Apa kata Rasulullah? Wahai ma'syarul Ansar, bagaimana pendapat kalian? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Wahai Rasulullah, kalaulah engkau perintahkan kami untuk melewati samudra, kami akan lewati. Ya, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, engkau sajalah pergi dengan Tuhanmu berperang, kami di sini duduk saja. Kami tidak akan seperti itu, wahai Rasulullah. Kami akan berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang, kami akan ikut berperang bersama engkau. Subhanallah, akidah sudah menghunjam di dada. Subhanallah ya akhal Islam, inilah hasil yang diinginkan akhi. Akidah itu adalah tujuannya menjadikan seorang hamba tunduk total kepada Allah dan Rasulnya. Akidah yang diinginkan dari akidah, seorang hamba mengatakan sami'na wa ata'na. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Karena akidah hakikatnya adalah memperkenalkan kita kepada pencipta alam semesta, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, satu-satunya zat yang berhak disembah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang dirinya, memperkenalkan siapa Rabbul Alamin, pencipta manusia, pencipta alam semesta itu. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada pencipta kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu dia yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan dari langit air hujan. Dengan air hujan itu kami keluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka jangan kalian sekutukan Allah, jangan kamu ambil tandingan-tandingan selain Allah. Sementara kalian tahu bahwasanya Allah lah yang telah memberikan itu semua kepada kalian. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Inilah yang menghunjam di dada para sahabat, Pak. Di mana para sahabat telah tumbuh rasa cinta kepada Allah yang luar biasa. Telah ada di dada sahabat rasa takut kepada Allah yang subhanallah mengakar dalam jiwa-jiwa mereka. Harapan mereka kepada keridhaan Allah, harapan mereka kepada kehidupan akhirat, harapan mereka kepada surga sudah sangat mengakar dalam hati mereka, Pak. Sehingga menjadi harapan mereka adalah kehidupan akhirat, dan mereka memandang dunia kecil sekali, kecil sekali. Segala-galanya bagi mereka adalah keridhaan Allah semata. Segala-gala bagi mereka adalah mendapatkan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itulah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja
Orang-orang miskin datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang orang kaya. Apakah karena mereka mengadukan bahwa orang kaya itu memiliki harta yang melimpah ruah? Tidak. Atau mempunyai rumah yang mewah? Tidak. Apa kata orang-orang miskin itu kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim, wa la natasaddaq ya Rasulullah. Hai Rasulullah, orang kaya telah pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak. Mereka bisa pergi haji, kami tidak. Mereka bisa umroh, kami tidak. Mereka bisa mempersiapkan jihad, kami tidak. Kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ini rupanya yang diadukan oleh fuqara muhajirin. Yang mereka pikirkan kami tidak bisa menyaingi orang-orang kaya dalam amalan saleh. Subhanallah. Itulah masyarakat sahabat. Persaingan mereka dalam amalan soleh rupanya ya akhul Islam. Kenapa? Akidah. Akidah. Bahkan ketika terjadi perang saudara antara para sahabat pun, lihat bagaimana sejarah mencatat tidak pernah terjadi dalam dunia manapun juga. Ketika terjadi perang antara Ali dan pasukan Muawiyah, perang tercatat dalam sejarah. Di saat siang mereka perang, di saat malam ngobrol bagaikan saudara. Ya, biasa saja ngobrol, ngopi, ketawa-ketawa. Perang, siang perang lagi. Inilah hasil akidah ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Makanya ya akhul Islam, azakumullah, yang diinginkan sekali lagi dari akidah menjadikan kita sebagai seorang hamba yang sempurna, menghambakan diri kepada Allah. Bukan menghambakan diri kepada jabatan, la. Bukan menghambakan diri kepada pakaian, tidak. Bukan menghambakan diri kepada uang, tidak. Bukan menghambakan diri kepada dunia, tidak. Maka Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wantakasa, wa idza syika falan tukish. Celaka hamba dinar itu, celaka hamba dirham itu. Ta'isa abdul qatifah, celaka hamba baju itu. Subhanallah, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Akidah ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, terutama kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah ya akhi, kewajiban kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Dia satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Sehingga akhirnya doa kita hanya kepada Allah. Demikian pula tawakal kita hanya kepada Allah. Demikian pula ya akhul Islam, cinta dan benci kita karena Allah. Semua macam-macam ibadah hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di atas akidahlah kaum muslimin menang dan jaya. Lihatlah Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa aminus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama mastakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji untuk siapa? Untuk orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan di muka bumi ini, sebagaimana Allah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka di muka bumi ini, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Ini syaratnya. Kita ingin diberikan khilafah di muka bumi, ini syaratnya.
Akidah kita kepada Allah luruskan. Kita hanya beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Bagaimana kaum muslimin akan diberikan kekokohan di muka bumi Pak sekarang ini, sementara kesyirikan merajalela, kuburan-kuburan dijadikan tandingan selain Allah, jimat-jimat, banyak orang bertawakal kepada jimat-jimat itu Pak, dukun-dukun jadi penasihat spiritual Pak. Ya tidak? Ya Allah, kebiasaan mandiin keris di malam Jumat, keyakinan akan adanya hari-hari sial, belum lagi bagaimana kaum muslimin menyembah Nyi Roro Kidul, belum lagi yang di Gunung Kidul mereka menyembelih kerbau, kepalanya dibuang untuk katanya jin penunggunya. Fala haula wala quwata illa billah. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita ingin jaya, kaum muslimin semua ingin jaya. Kita ingin kembali kepada kejayaan, tapi tolong penuhi syaratnya. Tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Ini akidah yang paling murni ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Para sahabat, berapa jumlahnya Pak? Tidak lebih dari 200.000 orang. Tapi mereka menguasai dunia. Persia hancur di tangan mereka. Romawi hancur di tangan mereka. Semua dunia di tangan mereka. Karena akidah-akidah mereka. Tauhid mereka yang luar biasa. Bandingkan dengan di zaman sekarang kaum muslimin jumlahnya miliar. Tapi kenapa kaum muslimin di mana-mana dibunuhi? Entah itu di Myanmar, entah itu yang berada di Mosul, di Halab, di Suriah sana, di berbagai macam di belahan bumi. Siapa yang salah? Apakah yang salah kaum muslimin ataukah Allah tidak menepati janjinya? Apakah yang salah itu akhal Islam azakumullah? Orang-orang kafir yang terlalu kuat? Saya tidak akan berkata, tidak mungkin orang kafir yang gara-gara orang kuat, orang kafir yang paling kuat itu. Tidak. Sehebat apapun orang kafir tak mungkin mengalahkan kaum muslimin bila akidah mereka telah kokoh dan mapan ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah Ta'ala berfirman tentang perang Uhud. Lihat di perang Uhud. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum, kata Allah. Apakah ketika kalian ditimpa kekalahan di perang Uhud dan kalian telah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, mengapa kami bisa kalah di perang Uhud? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Allah tidak mengatakan kalian kalah karena pasukan musuh lebih kuat dari kalian. Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan kalian kalah karena kalian yang salah. Waktu itu kesalahan ada pada pasukan pemanah yang Rasulullah SAW telah tempatkan di Gunung Rumah. Rasulullah mengatakan jangan turun menang maupun kalah. Tapi apa yang terjadi ketika melihat kaum muslimin menang di putaran pertama, turunlah mereka untuk mengambil ghanimah. Rupanya kemudian Khalid bin Walid pun berputar, kemudian menyerang dari belakang. Terjadilah ya akhwat Islam musibah. Muslimin pun terluka parah. 70 kaum muslimin mati syahid di jalan Allah. Akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah pun abadikan perang ini untuk dijadikan sebagai sebuah pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Lihatlah, seakan-akan Allah mengatakan, lihatlah kejadian perang Uhud itu. Kenapa kaum muslimin kalah? Ternyata karena kesalahan mereka. Janji Allah pasti ditepati. Allah tak pernah tidak menepati janjinya.
Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Lihat di perang Hunain, kaum muslimin kembali kalah. Di perang Hunain kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat, lebih besar. Tapi kemudian di putaran pertama kalah, lari tunggang langgang kaum muslimin. Akhul Islam azakumullah. Kembali Allah abadikan ini perang ini untuk dijadikan sebagai pelajaran, ibratan liulil albab, ibrah bagi orang yang punya pikiran. Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh kami telah menolong kalian di perang yang banyak, di tempat yang banyak dan di perang Hunain, kata Allah. Ingatlah, di saat itu kalian merasa ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Dan jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya buat kalian sama sekali. Maka bumi yang luas itu pun menjadi apa Pak? Sempit kepada mereka. Lalu mereka pun lari ke belakang. Masya Allah. Apa sebabnya Pak? Apa sebabnya? Hanya karena bangga dengan jumlah yang banyak. Ujub. Rupanya kaum mukminin tertimpa ujub. Kalah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau kaum muslimin berbuat syirik? Bagaimana kalau kaum muslimin berbuat maksiat kepada Allah? Makanya ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Kaum muslim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat Pak dalam dakwahnya yang selalu beliau fokuskan akidah. Ketika Rasulullah mengutus para sahabat untuk berdakwah, akidah. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab." Sesungguhnya engkau hai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah. Hendaklah yang kamu pertama kali dakwahkan hai Mu'adz syahadat la ilaha illallah. Dalam satu riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Kemudian Rasulullah bersabda, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah menaatimu, baru ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Itu dulu, Pak. Akhul iman, azakumullah wa iyyakum. Akidah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum adalah merupakan sumber kekuatan bagi seorang hamba. Seorang hamba yang kuat akidahnya, pasti dia akan kuat ya keinginannya. Orang yang kuat akidahnya ya akhwat Islam, dia akan kuat ketaatannya. Orang yang kuat akidahnya ya akhwat Islam, dia akan takut kepada Allah. Dia akan kuat meninggalkan maksiat.